Eddie, I was talking to my boss, and well, the impossible happened, but we got... Dikembalikan, karena mau dipakai lagi buat tamu minggu depan. Tapi kalau abang nggak ada... ambil tas abang. Apakah teman-teman familiar dengan cuplikan-cuplikan film tadi? Cuplikan-cuplikan film tadi adalah cuplikan-cuplikan film ilegal yang disebarluaskan oleh para pembajak film dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial, aplikasi, dan situs streaming ilegal. Para pembajak dan distributor film ilegal diperkirakan meraup keuntungan hingga 480 miliar rupiah per tahun. Angka yang sangat besar, bukan? Bersama saya, Anggoro Adi Priambodo, Associate di SIP RSIP Law Firm. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pelanggaran hak cipta film dan apa yang seharusnya kita lakukan untuk meminimalisir kasus pembajakan film. Pelanggaran hak cipta karya seni, termasuk film, adalah salah satu masalah menahun di Indonesia. Setidaknya 63% orang Indonesia tercatat pernah dan masih menonton film ilegal. Tingginya permintaan atas film ilegal ini berkonsekuensi memperkuat pasar film ilegal yang telah ada. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri mencatat sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 terdapat 1.184 pelanggaran HAKI, di mana 243 diantaranya adalah kasus pelanggaran hak cipta. Dari sisi penyebabnya, setidaknya terdapat faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang membuat kasus-kasus pelanggaran hak cipta sulit untuk diberantas. Ditambah semakin pesatnya teknologi yang memudahkan banyak orang untuk mengakses film bajakan. Tiadanya faktor tunggal atas masalah pelanggaran hak cipta membutuhkan solusi yang komprehensif dari hulu ke hilir, termasuk perlindungan atas hak cipta. Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum terkait perlindungan hak cipta, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Jika dilihat dari definisinya, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif berarti hanya pemegang hak cipta yang memiliki izin dan berhak menggunakan karya cipta. Sementara orang lain dilarang menggunakan karya cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Dengan demikian, sebenarnya sudah jelas dari sisi hukum bahwa pembajak film tidak memiliki hak untuk mempublikasi, mendistribusikan, maupun menggandakan film-film legal. Terlebih lagi, Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa ciptaan yang dapat dilindungi hak ciptanya meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satunya adalah karya sinematografi. Hak atau manfaat ekonomi merupakan hak yang sangat penting bagi pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk royalti, yakni sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau karya. Maka sudah jelas, pembajakan film sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dari sisi ekonomi. Tidak hanya dari sisi personal pencipta atau pemegang hak cipta, pembajakan film juga sangat berpengaruh terhadap industri film secara keseluruhan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI, pembajakan film telah merugikan industri film hingga 5 triliun rupiah per tahun. Teman-teman bisa bayangkan betapa meruginya ekonomi nasional akibat pembajakan ini, yang seharusnya bisa digunakan untuk mendukung dan memperkuat industri film. Apakah ada sanksi buat pajak film? Nggak main-main loh. Dalam pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan bahwa tiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap segala hak yang bersangkutan dengan ekonomi pencipta yang dilakukan melalui pembajakan dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun serta ataupun denda hingga 4 miliar rupiah. Lalu,
Apa yang bisa kita lakukan sebagai penonton atau penikmat film untuk meminimalisir pembajakan film? Pertama-tama dan yang paling penting adalah kita harus menyadari bahwa karya cipta apapun tidak langsung tercipta begitu saja. Ada proses panjang dan tak mudah hingga akhirnya karya cipta tersebut terwujud. Dengan kesadaran ini, kita menjadi paham bahwa perlindungan hak cipta merupakan hal penting karena karya cipta merupakan hasil kreasi daya cipta manusia. Sehingga memberikan perlindungan hak cipta merupakan bagian dari memberikan kehidupan yang layak bagi pencipta karya tersebut. Kedua, jangan pernah tergiur dengan bujuk rayu para pembajak atau distributor film ilegal. Terutama untuk film-film nasional, dengan kita menonton film pada tempat atau medium yang legal, maka kita sudah mendukung industri film nasional untuk berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maju terus perfilman Indonesia, dan sampai jumpa.